Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifah Sani, dan pada video kali ini saya akan melanjutkan bahasan mengenai di video sebelumnya, yakni tentang quotient similarity. Jadi kalau misalnya di video sebelumnya itu sudah dibahas gimana sih cara perhitungannya. Nah, di sini saya akan memperlihatkan gimana sih kita dapat mengimplementasikannya dengan menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Nah, ini adalah aplikasi anti plagiarism. Oke, kita akan mulai dengan pengkodingannya. Jadi di sini saya sudah siapkan file Python. Nah, di sini kita akan menggunakan kelas, yaitu kelas sklearn. Ya, nah untuk kelas ini itu install terlebih dahulu si library-nya. Kalau misalnya bingung gimana sih cara menginstalnya, bisa lihat di video sebelumnya bagaimana cara menginstal sklearn. Ya, nah di sini yang di import itu adalah convectors. Jadi convectorize ini fungsinya itu adalah untuk mengubah si kalimat menjadi vektor dan menghitung-hitungnya gitu. Nah, kemudian di sini kita juga gunakan kelas quotient similarity karena kita akan menggunakan quotient similarity. Jadi untuk di Python ini sudah ada kelasnya quotient similarity, jadi kita hanya perlu menggunakannya saja. Nah, di sini saya akan membuat 4 variabel untuk menampung teks ya, yaitu yang pertama adalah query. Jadi si query ini adalah teks yang akan dibandingkan dengan data-data yang sudah ada di dokumen gitu. Nah, ini bisa juga bukan dalam bentuk variabel, bisa juga dalam bentuk file ya. Nah, di video yang sebelum-sebelumnya yang Python kan sudah ada ya tentang bagaimana caranya meload meload si dokumen ya. Kemudian di sini kita sediakan si D1. D1 itu adalah merupakan dokumen pertama ya, isinya adalah mahasiswa teknik tampan dan gaul. Kemudian D2 itu dokumen 2 di database, isinya adalah Universitas Surya Kencana. Mahasiswa memiliki mahasiswa terbaik. Nah, kemudian D3 itu adalah dokumen terakhir. Jadi nanti si query ini akan kita bandingkan dengan ketiga dokumen ini dan dilihat manakah yang paling mirip ya. Jadi nanti kita bisa melihat seberapa jauh kemiripannya ya. Jadi D3 adalah mahasiswa teknik informatika, terbaik adalah mahasiswa paling tampan di Universitas Surya Kencana. Jadi mungkin tidak benar-benar mirip secara makna, tapi dilihat dari tulisan juga ya, kata-katanya, seberapa banyak dia menggunakan kata-kata yang mirip, sehingga ketika banyak kata-kata yang mirip, jadi si kalimatnya pun juga berarti kan terlihat bahwa ini juga mirip gitu ya. Oke, saya edit dulu yang D2 tadi. Oke, selanjutnya di sini yang pertama, di sini saya buat variabel baru ya. Oke, saya perbesar dulu. Oke, namanya adalah kumpulan teks ya. Jadi ini adalah kumpulan-kumpulan dari dokumen-dokumen termasuk query ya. Jadi di sini saya tulis query di bagian pertama, kemudian D1, D2 dan D3. Jadi kita lihat nanti seperti apa kemiripannya ya. Oke, kemudian saya tambahkan variabel baru. Saya kasih nama X di sini ya. X sama dengan, nah di sini kita akan mulai menggunakan convectorize ya. Jadi di sini si teks-teks tadi kita ubah menjadi vektor. Nah, terus di sini encodingnya adalah Latin 1. Ini adalah encoding dasarnya. Jadi kita gunakan saja Latin 1.
Latin 1 gitu. Kemudian binary-nya adalah false. Jadi kita tidak menggunakan atau tidak mengubahnya menjadi binary ya. Jadi tetap seperti itu saja. Jadi hanya angka-angka saja. Nah, di sini kita juga bisa melakukan penghapusan atau stemming ya secara otomatis. Cuma kalau misalnya di sini kan biasanya ada stemming tuh ya, menghilangkan kayak imbuhan atau misal kata adalah, aku, kamu, kayak seperti itulah ya. Nah, ini masih sama. Nah, tapi di sini ada yang namanya stop word ya. Stop words ini jadi dia akan mengstemming otomatis, tapi sayangnya si Python ini baru hanya bahasa Inggris saja ya. Ya, jadi belum ada bahasa Indonesia ya, tapi gimana, nggak bisa bahasa Inggris. Oke, selanjutnya buat vektor. Oke, vektornya X saja karena kan di sini bukan bahasa Inggris ya. Nah, tapi jadi kita stemmingnya ya kita anggap saja itu ada aja dulu ya. Oke, jadi yang ini kita dikomentarkan saja dulu yang tadi dengan adanya stop words English ya. Yang ini nih ya, kita komentarin dulu. Oke, selanjutnya di sini X. Ini kita akan menggunakan yang dari convectorize juga ya. Namanya adalah fit transform ya. Oke. Jadi fit transform ini dia menggabungkan fit dan transform. Ya, jadi nanti dia akan membuat si string tuh pertama menjadi vektor kan ya. Terus nanti kita bisa hitung. Kemudian si cosim. Nah, ini kita ngambil dari yang kelas cosin similarity. Jadi library cosin similarity ya, vektor. Oke, 0 vektor. Nah, jadi kita akan melihat, jadi si vektor 0 itu kan si query ya. Jadi si vektor 0 itu adalah si query-nya, dan vektor itu adalah semua kumpulan teksnya, karena tadi kan kumpulan teks ya yang dijadikan vektor. Jadi query D1, D2, D3. Jadi query juga masuk, kita bandingkan gitu. Kayak urutan itu cosim arcsort ya, cosim. Jadi di sini kita akan mengurutkan hasilnya mana yang paling tinggi, descending, karena kalau cosim similarity kan harus descending ya. Oke. Kita akan melakukan pengujian dulu apakah error atau tidak ya sampai sini. Oke. Nah, tidak error berarti kita bisa langsung melanjutkan kembali ya. Oke, di sini ada print. Nah, kita akan mencoba untuk ngeprint ya. Teks query-nya adalah apa? Ya. Kemudian kita juga akan ngeprint juga teks dokumen-dokumen, jadi biar terlihat. Oke, D1, D2 dan D3 ya. Nah, di sini variabelnya saya ganti juga D1, D2 dan D3 gitu. Oke, nah setelah ini kita kan sudah tampil ya si teksnya. Kita coba untuk running. Oke. Nah, ini udah tampil. Oke, berarti sekarang kita tinggal menampilkan mana yang paling mendekati dengan si query ya. Oke. Saya enterkan terlebih dahulu, kemudian saya print. Nah, di sini yang di print itu adalah dokumen. Data paling mirip.
data D. Nah, nanti di sini si variabel yang akan tampil itu hasilnya berarti kan harus 1 2 3 kan ya. Nah, jadi di sini saya tulis urutan 0, terus indeks selanjutnya adalah len si kumpulan teks min 2. Oke. Nah, jadi di sini kenapa kumpulan teks min 2? Jadi itu kan kita cek dulu aja lah ya. Oke, nah sudah tampil kan ya D3 katanya. Oke, jadi kenapa di sini kumpulan teks min 2 terus urutan. Jadi nanti itu kita akan kayak indeksnya indeks keberapa sih yang paling mirip kan. Nah, kenapa di sini min 2 itu adalah alasannya karena kita akan mengambil data yang termirip kedua ya. Karena kalau data yang paling mirip itu pasti di si query ya, karena kan si query juga dibandingkan gitu. Makanya kita min 2 kan ya. Jadi yang paling mirip kedua. Karena yang pertama pasti si query gitu. Karena yang tadi di kumpulan teks kan kita tulisnya kumpulan teks ya, di kumpulan teks query juga termasuk. Kayak nilai kemiripannya kita perlihatkan ya. Kosim. Jadi kalau tadi urutan itu ngambil dari urutannya kan, berarti yang kemirip kedua. Nah, sedangkan di sini si kosimnya itu ya berarti karena kita mau mengambil nilai dari si kosimnya berapa gitu, bukan indeksnya ya. Oke, nah ini sudah, tapi kita harus lihat dulu si kosimnya semuanya berapa ya, biar terlihat apakah benar kita mengambil data yang paling mirip ya. Kita save terlebih dahulu. Nah, oke, nah di sini sudah ada ya tuh datanya 1, 0,3, 0,7, 0,8. Nah, jadi di sini kita lihat itu kan 1, 0,38, 0,7 kan tadi ya. Nah, kita ngambil yang paling tinggi, berarti yang tinggi itu di yang terakhir ya. Jadi kalau misalnya di matriksnya berarti matriks keempat atau indeks ke-3, jadi dokumen 3. Nah, terus kemiripannya itu sekian gitu ya, kita tulis ulang seperti itu. Nah, ini adalah dasar dari penggunaan Gaussian similarity. Jadi jika kalian misalnya mau menggunakan database yang sangat banyak, atau misalnya yang tadi yang stop words-nya itu kan tadi nggak ada bahasa Indonesia ya, kalian mau mengembangkannya menjadi ada bahasa Indonesia juga bagus gitu. Jadi ini adalah dasarnya untuk pembuatan aplikasi anti plagiat dengan menggunakan Gaussian similarity kelas Python. Semoga membantu ya. Semoga bermanfaat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.